Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Masih dengan suasana yang sama, masih di rumah aja, masih kondisinya masih pandemi ya Mas Rinto ya. Betul sekali. Tapi tidak mengurangi bagaimana sukacita kita di rumah pastinya. Betul. Dan tidak mengurangi bagaimana hadirat Tuhan bisa hadir di mana saja. Amin, teman-teman. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepadanya. Kita mau bawa hati kita. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, itu kerinduan kami Tuhan. Aku senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan kami, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi ini hati kami, glory Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Betapa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, betapa Engkau begitu mencintai kami Tuhan Yesus. Siapa kami Tuhan? Engkau memilih kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih bisa Tuhan Yesus untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami masih bisa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami Tuhan sebagai anak-anak yang mau dididik Tuhan, untuk kami boleh Tuhan Yesus menceritakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau ibadah Tuhan, kami mau persiapkan hati kami dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Kau mau pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menaungi ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau letakkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Aku semangat banget. Kamu semangat nggak? Enak nggak sih bahasanya? Pastinya ya. Oke, buat teman-teman yang di rumah, kalau mau nari-nari nih, karena udah lama banget kita nggak berjumpa dan nggak nari-nari di sini, pastinya kangen banget dong buat gerak-gerak gitu kan? Iya dong. Apalagi kalau di rumah aja kan udah lama nggak olahraga lah. Ini bisa jadi untuk olahraga gitu ya. Oke, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Ya Tuhan yang sangat baik, Amin. baik dan teramat baik dalam Amin. kehidupan Amin. kita. Amin. Amin ya. Haleluya Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk boleh kita beri firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Amin. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih.
Tuhan kami Tuhan. Kami rindu apa yang sudah Engkau berikan, percayakan dalam hidup kami semasa kami masih muda. Kami bisa dan terus mau melayani Engkau. Kami rindu Tuhan, kami memiliki roh yang selalu Engkau perbaharui. Sehingga ketika kami masih muda ini Tuhan, hidup kami tidak pernah sia-sia dan percuma. Tapi kami beri waktu kami beri pikiran kami, terlebih kami berikan seluruh tubuh, jiwa dan roh kami untuk kami melayani Engkau. Kami rindu Tuhan, kalau sebentar kami mau sharing firman Allah, kami terus akan dikuatkan, bahkan kami terus dimotivasi untuk menjadi pemuda remaja yang terus giat di dalam melayani Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar teman-teman malam hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Bersyukur ya, saya pernah jadi muda, dan kalau saya sudah berusia sampai hari ini, satu hal yang saya boleh alami, bagaimana kasih Tuhan itu begitu luar biasa ya. Amin. Dan satu hal juga, ketika kalian teman-teman yang masih muda, saya bangga sekali bisa melayani, oke ya. Dan ketika saya melihat kalian semangat melayani itu, wah rasanya pengen jadi muda lagi ya. Bagaimana teman-teman di rumah? Setia melayani ya? Amin. Nah persoalannya seringkali anak muda itu bingung ya, apa yang bisa diberikan semasa masih muda ini. Dalam menurut Revi apa sih yang bisa diandalkan ketika kamu masih muda ini ya? Apa yang bisa kamu berikan untuk Tuhan itu? Komitmen. Oh ya, komitmen ya. Ada yang lain mungkin Mas Rinto? Konsistensi ya. Itu yang suka pukul-pukul itu. Kalau menurutku itu ketaatan dalam mengikut Tuhan. Ketaatan ya. Ada Mas Gula? Kalau menurut saya itu semangat ya. melayani Tuhan. Ya, luar biasa, semua punya poin-poin tersendiri ya. Hal yang bisa diberikan, dan ini yang seharusnya juga teman-teman di rumah harus punya sesuatu yang bisa diberikan kepada Tuhan ya. Saya punya pemahaman begini teman-teman. Banyak orang ketika sudah usia lanjut ya, usia yang sudah katakanlah 50 ke atas, mereka oke lah punya duit ya. Tapi semangat tenaga pikiran rasanya sudah mulai kendor ya. Ini. Tetapi ada orang juga ngomong pemuda remaja itu semangat boleh lah, tapi kendalanya tidak duit gitu. Tahu aja. Karena masih berjuangan ya, ada yang sekolah, kuliah, ada juga yang kuliah nyambi kerja ya. Nah, tapi apa semua itu menjadi penghalang? Enggak. Tapi malam hari ini saya mau ngomong begini, pemuda, teman-teman baik yang di gereja juga di rumah ya. Jadi apa yang bisa kita berikan semasa masih muda ini, kita berikan. Saya tertarik dengan satu jawaban, walaupun jawaban tadi semua benar ya, Mas Gilang ya. Katakan tadi apa? Semangat ya, oke ya. Semangat. Dan saya percaya ketika masih muda itu semangat oke, tenaga oke. Cuma kelemahannya itu apa ya? Nanti duit tadi ya. Gak punya uang lagi. Tapi semangat itu luar biasa ya. Terus sebenarnya malam hari saya ingin saudara memiliki satu semangat yang baru ya. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-11 itu ngomong begini ya. Firman Tuhan berkata begini. Ayo teman-teman kita akan baca ayat ini ya. Yang di rumah yuk baca ayat ini ya. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada satu pesan yang disampaikan Rasul Paulus kepada kita, khususnya anak muda, dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya apa? Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, kita punya pikiran, kita diberikan visi, kekuatan, bahkan juga diberikan ya, roh untuk melayani Tuhan. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor. Teman-teman mau rajin dalam melayani Tuhan? Amin. Tapi seringkali kerajinan kita, semangat kita, komitmen kita, apalagi loyalitas kita kadang-kadang daknyeng lah, ngerti daknyeng ya? Dak ini ya kadang sregep, kadang ya lemes saudara. Sehingga kadang begitu masuk atau kendor itu sulit untuk move on ya.
sulit untuk bangkit lagi, saudara. Tapi ayat ini bagus sekali dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dikatakan apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Roh yang menyala-nyala ya. Karena begitu teman-teman. Seringkali orang termasuk anak muda itu hanya berpikir apa yang tampak ya. Sehingga kadang-kadang saya ini mengamati anak muda ketika kamu kenal itu. Apa yang dilakukan, yang dikatakan anak muda? Oh gitu toh Om Edi, yang tumpak aneh ya. Yang dilihat apa? Tumpak aneh ya. Apa yang dilihat di mata secara lahiriah ya, yang kelihatannya. Tapi sebetulnya kekuatan anak muda itu di mana? Di dalam apa itu? Roh. Dan ketika kita ini melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, roh yang daripada Tuhan. Saya mau katakan begini teman-teman. Wow. Apa teman-teman? Wow. Artinya apa? Ada satu kekuatan yang luar biasa, saudara. Roh kita harus menyala-nyala. Roh kita harus ada satu, kalau menyala itu identik dengan panas ya. Panas ya. Semangat yang luar biasa. Nah ini yang saya tangkap, ini yang saya alami ketika saya masih muda dulu, saudara ya. Jadi saya dulu pernah muda loh ya. Oh iya. Oh rasanya semangat sekali. Saat ini juga lebih semangat. Sebab itu saya ingin kalian jangan kalah dengan semangat dengan Om Edi yang masih yang sudah usia lanjut ini ya. Usia lanjut ya. Jangan sampai kalah. Karena ini kekuatan anak muda. Dan anak muda saya rindu ada semangat yang lebih baru lagi. Dan saya masih melihat banyak anak muda yang terlibat di pelayan, di gereja, pelayan pekerjaan Tuhan. Hanya kalau boleh tahu masih itu berapa persen ini anak muda yang tergabung ini yang terlibat dalam pelayan pekerjaan Tuhan kira-kira? Berapa persennya? Mungkin ya kurang lebih masih 30 sampai 35%. 30 sampai 35, artinya Iya. masih ada 60 sampai 65% lagi ya yang Betul. belum terlibat ya. Anak muda jangan sampai begini ya, ketika kita ini masih punya kekuatan, kita dipanggil itu sulit ya. Ada anak muda yang dikatakan begini, Tuhan ngomong kepada anak muda menggerakkan, ayo melayani kamu ya, ayo melayani aku, melayani Tuhan. Dia katakan, oh Tuhan aku masih muda, aku pengen happy, aku pengen seneng-seneng. Apakah salah ya? Kemudian ketika anak muda ini mulai kemudian kuliah atau dan bahkan bekerja, Tuhan masih ingin, ayo melayani yuk. Oh Tuhan, aku repot Tuhan, aku ini sekarang sedang sibuk bekerja. Oke lah Tuhan tadi masih menanti. Kemudian ketika anak muda ini mulai kemudian bekerja, ngumpulkan duit, kemudian berumah tangga, Tuhan datang lagi ngomong, ayo kamu sekarang sudah bekerja, sudah punya duit, sudah berkeluarga, yuk melayani. Ngomong apa dia? Ngomong, Tuhan, aku lagi senang-senang bangun keluarga, punya istri, punya anak-anak. Aku pengen happy di keluarga ini Tuhan. Saya tidak ingin waktuku terbuang untuk yaitu mengecewakan keluarga. Oke, Tuhan ngalah. Kemudian ketika sudah usia lanjut, sudah jadi opa, Tuhan juga ngomong begini, gimana? Kamu masih mau melayani? Opa ini ngomong begini ya, yang dulu muda sekarang opa ngomong begini. Tuhan aku wis tuwek loh Tuhan ya. Aku wis tuwek, aku ndak punya kekuatan lagi sudah ya. Tapi Tuhan ngomong, enggak apa-apa, usia lanjut apa melayani enggak Tuhan ya. Akhirnya begitu usia lanjut, kemudian opa ini biasanya kalau sudah lanjut ini gimana akhirnya? Sakit-sakitan ya. Sakit-sakitan. Suatu saat akhirnya terbaring di tidak bisa berbuat apa-apa dan kemudian baru sadar orang tua ini. Oh iya, aku dulu muda dipanggil Tuhan rasanya kok sulit, semoyo terus ya. Kemudian dia sadar ngomong begini, Tuhan, sekarang tiba saatnya aku berikan tubuh, jiwa dan rohku untuk Tuhan ya. Ketika dia tidak berdaya mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, terus Tuhan ngomong apa ya? Kasep. Kasep. Kenapa masih muda punya kekuatan? Tuhan minta waktu, tenaga, pikiran, enggak mau saudara. Anak muda, teman-teman jangan sampai seperti itu ya. Ya, semangat melayani ya. Karena jangan sampai kita ini dikatakan Tuhan, kasep aku enggak butuh kamu saudara ya. Nah, untuk kita semangat melayani Tuhan, tentunya ada kendala-kendala ya. Banyak anak muda yang semoyo, banyak anak muda yang akhirnya enggak giat karena merasa ada sesuatu ya. Ada sesuatu. Ini tadi ya Mas Riksi. Ada apa kira kendala? Punya kendala apa? Teman-temanmu atau mungkin kamu sendiri juga ada kendala mungkin? Mungkin pengaruh ajakan teman. Oh ya, ya luar biasa ya. Seringkali karena ajakan teman, seringkali kita sulit untuk semangat untuk melayani Tuhan. Mas Yohan ada?
saya ada mungkin minder. Minder ya? Iya dari wajahnya kelihatan sekali. Iya kadang-kadang anak muda tuh minder. Mau melayani, aduh aku udah iso apa-apa saudara. Aku udah iso apa-apa ya. Mau ketemu orang yang ngredeg, ketemu orang ganteng ngredeg, ketemu cewek cantik ngredeg. Ada lagi mungkin? Masih itu ada? Mungkin merasa nggak punya talenta mungkin. Oh, enggak punya talenta. Iya. Oh, ya, ada juga saya mendengar, wah, ini enggak punya talenta. Aku bisa buat apa jadinya? Pak Revi, ada? Mungkin direndahkan atau diremehkan sama orang lain. Ya, ini nyindir saya ini ya. Dulu saya seperti itu, teman-teman ya. Direndahkan, sehingga rasanya tadi seperti teman kita juga tadi, minder rasanya ya. Ya, direndahkan ya. Ingat enggak satu tokoh pemuda pada waktu itu dia itu direndahkan ya. Bahkan orang tuanya sendiri enggak mempercaya dia. Tahu tokoh itu siapa ya? Dia hanya dipercaya yaitu mengembalakan kambing yang hanya 2-3 ekor. Dan suatu saat Samuel diperintahkan Tuhan tuh datang ke keluarga ayahnya yaitu Isai ya. Ingin karena Samuel diberikan perintah akan yaitu memilih seorang raja ya. Kemudian datanglah anak-anak Isai di situ yaitu yang datang dengan perawakan Abinadab, apalagi itu datang dengan perawakan tinggi besar. Samuel itu tertarik, wow ya, wah ini calon raja ya. Tapi saat itu Tuhan ngomong apa ya? Samuel ya, memang kau melihat muka, tapi aku melihat hatinya. Adakah kemudian Samuel ngomong begini kepada Pak Isai ini? Apakah cukup ini anak-anakmu ya? Oh enggak, ada satu ya, ada satu yang sekarang masih di ladang. Siapa namanya? Daud ya. Ya Daud enggak diperhitungkan oleh ayahnya. Daud enggak direken ya. Daud enggak yaitu direndahkan. Dia hanya mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Kemudian Samuel katakan, oke panggil itu. Akhirnya dipanggillah Daud datang ya. Ketika Daud datang di hadapan Samuel, Tuhan ngomong apa kepada Samuel? Ini loh, ini yang aku pilih ya. Ini yang aku pilih ya. Ternyata apa yang seringkali direndahkan manusia, Tuhan itu tidak pernah merendahkan. Tuhan angkat kita. Amin teman-teman. Amin. Jadi mari kita jangan sampai kita ini merasa, loh aku tidak canggih, aku tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika kita ini yaitu mau mempercayai kepada Tuhan yang sudah mempercayakan hidup kita, maka ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-12 saudara. 1 Timotius pasal 4, pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Bagaimana supaya kita ini mengubah pandangan diri kita, supaya kita ini tidak direndahkan, kita tidak terbawa kepada satu situasi kondisi ini. Dikatakan ayat yang ke-12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Satu hal yang saya mau katakan teman-teman, supaya kita tidak direndahkan ketika kita masih muda, dikatakan apa? Tunjukkanlah kita ini bisa menjadi apa? Teladan. Teladan dalam hal apa? Dikatakan di situ, di dalam hal yaitu perkataan kita, tingkah laku kita ya. Bahkan ayat 13 dikatakan sementara itu, ayat 13 tolong tampilkan juga tadi. Ya, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kembalikan ayat 13, ayat 12 saudara. Kita jangan sampai kita ini terbawa dalam satu situasi yang direndahkan oleh orang-orang lain. Tapi satu hal yang harus kita tekankan, yang pertama itu mari kita menjadi teladan. Dalam hal apa? Dalam perkataan kita, tingkah laku kita, komitmen kita, kesetiaan kita. Kalau anak muda bisa menunjukkan keteladanan yang baik, yang positif, saya selalu yakin tidak ada yang bisa merendahkan kita. Amin. Tidak akan ada. Ya. Walaupun kita tadi tidak punya duit. Ya. Kita boleh semangat, kita menjadi teladan. Wow. Orang akan melihat, orang akan menghargai kita, orang tidak akan merendahkan kita lagi. Nah, itulah sebabnya pada malam hari yuk, bagi teman-teman yang mulai terbawa dengan situasi, mulai direndahkan dan lain sebagainya, yuk jadilah teladan. Minimal di mana? Di keluarga, di komunitas ini. Jadi teladan. Kemudian yang kedua dalam ayat 13,
Dikatakan di situ, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci. Artinya apa? Kita terus bertekun mengembangkan talenta kita, mengembangkan yaitu kekuatan kita. Nah, saya mau ngomong begini teman-teman yang ada di sini juga di rumah, bahwa kalian itu Tuhan jadikan spesial, amin. Dan masing-masing diperlengkapi loh dengan kekuatan ya, Amin. dengan kelebihan, walaupun ada kekurangan. Yuk, kelebihan kita loh kita kembangkan. Dan ketika kita mau mengembangkan talenta kita, mengembangkan potensi kita, Tuhan akan pakai kita luar biasa. Ingat, orang yang dipercayakan 5 talenta, 2 talenta, begitu dikembangkan, jadinya berapa? 100% ya. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Tapi ketika yang 1 tidak dikembangkan, saudara, dipendem, tidak digunakan, ya tinggal 1. Sehingga Tuhan ngomong apa? Ketika kamu tidak mengembangkan, Tuhannya ngomong apa? Hei hambaku yang jahat. Hati-hati loh teman-teman. Ketika kalian punya potensi, bisa melayani, bisa berkarya, bisa lakukan sesuatu, tidak mau melakukan, di hadapan Tuhan itu jahat. Ya, di hadapan Tuhan itu jahat. Terus sebabnya saya ini termotivasi ketika saya bisa lakukan sesuatu, saya akan terus lakukan, saudara. Saya akan terus lakukan. Karena ketika kita diam saja, tidak mau melakukan sesuatu, kita jahat di mata Tuhan. Dan kita tidak dapat apa-apa. Terus sebabnya, yuk kita kembangkan terus. Amin, teman-teman. Amin. Ya. Jadi 2 poin saja. Jangan sampai kita ini tidak bisa melayani Tuhan karena kita ini direndahkan. Tapi yuk kita tunjukkan, kita bisa kok. Kita bisa. Kita tunjukkan keteladanan kita. Dan mari kita kembangkan. Banyak potensi yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Dan jangan sampai itu terlewatkan. Terus sebenarnya malam hari ini yuk teman-teman yang di rumah jangan tunggu tua ya. Jangan tunggu tidak berdaya ya. Selagi masih muda, yuk kita setia melayani. Yuk kita setia terus yaitu berikan hidup ini untuk Tuhan. Tuhan memberkati ya. Kita nyanyikan lagi pujian tadi ya, saya senang sekali. Sebelum firman tadi kita nyanyi lagi dan kita akan berdoa. Sehingga apa yang sudah kita sharingkan tadi, kira Tuhan taruh firman itu dalam hidup kita sehingga kita menjadi anak muda yang semangat setia melayani Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mengutar, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat memutar kehidupan, sampai ku dapat memutar kehidupan, sampai ku dapat memutar kehidupan. Inilah yang kami rindukan Tuhan. Ketika kami masih muda,
kami rindu dapat berbuat sesuatu untuk Tuhan. Amin. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, lihat pelayanan di gereja, apapun yang sudah Engkau berikan kepada kami. Haleluya. Bahkan kami anak muda yang belum terlibat dalam pelayanan, kami rindu Tuhan, kami terus bergerak Tuhan. Jangan sampai apa yang sudah Engkau percayakan itu tidak kami kembangkan. Tapi mari lewat renungan firman Tuhan malam hari ini, kami anak-anak mudamu di GPDI Theophilus Tuhan, kami menjadi anak-anak mudamu yang semangat melayani Engkau. Kami boleh terlibat dalam pelayananmu Tuhan, sehingga ketika tiba saatnya nanti kami harus akhiri kehidupan ini. Kami sudah tidak punya waktu lagi, kami cukup punya banyak hal yang bisa kami sudah kerjakan untuk Tuhan. Sebab itu Tuhan, berikan kami terus semangat yang lebih baru lagi. Berikan kami kesanggupan terus Tuhan. Sehingga Tuhan kami bisa Tuhan juga menjadi teladan banyak hal. Kami terus kembangkan talenta kami. Sehingga hidup kami semasa masih muda ini hidup yang Engkau berkati dan kami boleh menjadi berkat. Pakai anak mudamu yang sudah terlibat untuk terus lebih setia lagi. Pakai juga anak mudamu yang belum terlibat untuk terus memiliki motivasi yang baru. Sehingga hari-hari ke depan kami anak mudamu yang lain Tuhan boleh tergabung dalam pelayanan pekerjaanmu khususnya di pemuda remaja ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa buat anak mudamu dimanapun berada. Terus Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan berikan kami terus Tuhan sesuatu yang lebih indah lagi dalam hidup ini. Untuk kami berkarya baik dalam keluarga, di gereja, dimanapun kami berada. Yang sekolah, yang kuliah Engkau berkati. Yang bekerja Engkau juga berkati. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat renungan firman-Mu. Kami mengucap syukur buat semuanya. Dan kami naikkan syukur kami, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.